Oke, Emmanuel, nyalakan kamera Anda, silakan. Halo Bang Edis. Oke, halo Bang, silakan Bang, nyalakan kamera. Sabar ya Bang. Ini cuman mau nanya Bang. Ya, Maksud silakan abang Bang, itu gimana, nyalakan Bang? Maksudnya kan mau kamera bertanya dulu. Kamera nyalakan dulu Boleh lagi cepat Bang, tidur. silakan. Apa? Bisa simpan pakai foto? Oke, tidur dulu di bawah sana ya Bang ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ini Ayu Ningsih naik lagi. Ini ada apa nih Ayu Ningsih? Ayu Ningsih, silahkan nyalakan kameramu Ayu Ningsih. Tanggai mun ku purong tang badon tengna Ayu Ningsih. Kan boleh bumi tanggai boleh bumi. Oke, kita kasih naik. Ada saudara Ahmad. Oke. Selamat pagi menjelang siang saudara Ahmad. Ya, pagi. Silakan. Cinta ulan pun tiba, barusan dikasih naik komalnya. Nyalakan kamera dulu silakan. Cuman sekedar belajar. Kamera nyala Saya dulu buka Pak. kamera dulu. Betul, silakan. Iya, oke. Ya, ini nomor satunya apologet Kristen, Edis. Iya dah. Oke, Bang Ahmad, kenalan diri dulu Bang Ahmad. Anda yang lagi diketawain RK ini, atau Anda justru malah yang ngetawain RK? Yang mana? Kira-kira. Yang mana? Saya yang ngetawain RK. Kenapa kalian saling menertawakan? RK menertawakan Anda karena Anda sujud menyembah batu. Anda menertawakan RK karena RK sujud menyembah patung. Pertanyaan saya, mengapa kalian saling menertawakan? Jawa. Silakan. Jadi Bang Edisnya menyembah apa? Bang, kalian berdua yang urusan, jangan saya. Saya pengen dengar urusan jangan saya. Bang, biar fokus. Kami kan menyembah Fokus ke sini. Fokus ke Menyembah sini. batu menurut Bang Fokus Edis. ke sini. Kami menyembah Fokus ke batu. sini. Kami menyembah batu menurut Bang Iya, Edis. kenapa Bang kalian Edisnya saling menyembah apa? Kenapa Bang kalian Edisnya saling menyembah apa? menertawakan? Kenapa kalian saling menertawakan? Iya, tapi saya tanya ke Bang Edis menyembah apa? Bang Edisnya menyembah apa? Baik, pertanyaan bagus. Kan Kristen Baik. juga. Apa? Tenang, saya mau jawab. Begini Bang. Menyembah batu timur atau apa? Baik, Yang Abang apa? bisa dengar suara saya? Bang. Bisa dengar suara saya nggak? Nah, Bang Edisnya apa ini? Astaga. Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya, silakan. Karena Bang RK menyembah batu, menyembah patung. Saya menyembah Ka'bah. Bang Edisnya Batu. menyembah apa? Saya tanya. Oke, baik sekali, baik. Jadi begini Bang, kalau menyembah begini Bang, ya saya itu tidak lakukan Bang. Yang saya lakukan itu adalah berbakti atau menghamba atau melayani. Berbakti itu artinya Menghamba kepada siapa? Menghamba kepada siapa? Ya kepada Tuhan Yesus lah. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, jangan sembah berhala. Saya lakukan. Begitu. Jangan sembah patung-patung. Saya lakukan. Begitu. Jangan mencuri. Saya lakukan. Begitu. Nah itu namanya berbakti Bang. Bukan gerakan-gerakan badan Bang. Gini, terus begini. Jangan begini. Kami nggak lakukan. Jangan Saya nggak lakukan. Begini, Kalau Bang saya Edis. berbakti. Bang Edis, ya, Sinyalmu bagusin dulu lah. Sinyalmu jelek, bagusin dulu. Oh, sinyalmu aja putus, nekat aja naik di sini. Jadi pertanyaan dia saya jawab ya. Lalu Edis, kamu nyembah siapa? Begini teman-teman. Menyembah begini-begini itu tidak saya lakukan. Yang saya lakukan adalah penghambaan diri ya, atau berbakti. Apa itu maksudnya berbakti? Berbakti itu artinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Karena
Kata Tuhan Yesus, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Jadi percuma Anda begini-begini sama Yesus, gini-gini tiap hari sama Yesus. Habis itu Anda seperti kerjaannya RK, ya kan? Firman Tuhan hari ini. Itu kan kerjaannya RK tiap hari itu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Muhammad. Silakan Muhammad. Silakan. Nah, kenapa Dis? Nyalakan kamera dulu dong. Silakan. Ya. Kenapa itu Dis? Gambarnya kenapa, Oke, Dis? mantap. Kenalan diri dulu, Bang. Abang kenalan diri dulu. Abang yang Halo, lagi. nama saya Muhammad, saya Muslim. Ya, Oke. terus. Berarti Anda sedang diketawain sama RK karena Anda sujud kepada Ka'bah, batu hitam. Tetapi Anda juga menertawakan RK karena RK sujud kepada patung Maria. Pertanyaan saya, kenapa kalian ini kok saling menertawakan gitu loh? Silakan. Nah, nggak mentertawakan. Gua nertawain lo, Dis. Kok jadi nertawain? Karena kamu nertawain saya karena apa? Jawab. Dis kayak pelawak. Ya kalau itu ya nggak apa-apa, wajib. Namanya udah ngelawak nggak ketawa. Sebentar. Kalau sudah ngelawak nggak ketawa, Anda nggak ketawa, berarti saya pelawak gagal. Betul. Nah, ketika saya melawak Anda tertawa, artinya saya berhasil. Betul? Nah, coba ayo fokus ke tema. Ayo serius, Bang. Oke. Gini, kita Ya, serius saja. Kita jujur-jujuran ya. Waktu Rokok Kudus sedang live, dia itu menertawakan iman kalian. Kenapa kalian sujud-sujud menyembah batu? Udah tahu batu kok disembah-sembah. Itu kata RK. Sementara RK itu sujud kepada patung, menyembah kepada patung Maria. Coba, ada apa dengan kalian berdua ini? Kenapa kalian ini ada apa? Gitu loh. Coba jelasin. Gini loh, Dis. Gimana? Ka'bah itu tuh hanya patokan. Kalau kita sholat nggak menghadap ke Ka'bah pun nggak masalah. Contoh lagi dalam perjalanan. Contoh nggak tahu arah kiblat di mana. Contoh sedang sakit. Banyak. Dulunya juga sholat itu tidak menghadap ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis, Palestina. Oke. Pertanyaan saya, waktu RK sujud menyembah menghadap kepada patung Maria, kamu sebut apa dia? Menyembah patung. Sementara kamu sujud menghadap kepada Ka'bah, kok kamu bilang nggak menyembah? Kan tadi udah dijelasin. Gini ya. Saya ulangin lagi nih. Wah, ini. Kalau ada orang dia sujud-sujud begini, muter-muterin patung Maria, terus sujud-sujud menghadap kepada patung Maria. Menghadap ya kepada patung Maria. Kamu simpulkan mereka menyembah patung Maria, betul? Betul, tapi juga bisa berdoa juga. Oke. Nggak hanya. Oke, baik. Sebagai arah penyembahan mereka. Pertanyaan saya, apakah mereka menyembah pohon beringin? Apakah mereka sedang melakukan ritual pengkultusan atau pemujaan pohon beringin? Iya, bisa dikatakan iya. Oke, kalau pohon beringinnya saya cabut, saya ganti dengan Ka'bah. Apakah kamu masih menggunakan pola pikir yang sama? Enggak. Nah, itu makanya saya bilang ada standar ganda. Heran saya. Kenapa orang sebentar. Kenapa orang putar-putar pohon beringin, menjadikan pohon beringin sebagai arah sujud, arah penyembahan? Kamu katakan menyembah pohon beringin. Sebentar. Kamu harus menggunakan
apa yang ada di dalam agama kamu untuk menyimpulkan apa yang ada dalam agama orang lain. Setuju? Setuju nggak? Ya, setuju. Oke, baik. Ya, ya. Saya tampilkan ya. Oke. Mereka di sini mengarahkan sujudnya ke arah patung ini, betul? Kiblatnya adalah ini, betul? Ya, betul. Oke, berarti mereka bukan menyembah patung ini ya? Ya, siapa dulu yang dimaksud dia itu? Nah, mulai. Enggak. Kayak gini, contoh-contoh Bang, yang abang kalau lihat kita mau pokok jujur-jujur ini. bang, gini bang, orang ini dia putar-putarin pohon, putar-putarin patung ini, mutar, lalu sujud, cium-cium, lalu itu hanya arah kami menyembah, arah kiblat kami itu. Nah, coba harus Anda katakan bahwa mereka tidak menyembah patung ya, setuju? Setuju? Iya. Oke. Jadi tidak ada di dunia ini yang menyembah patung. Setuju? Setuju? Itu menyembah patung. Lah gimana? Anda ini gimana? Tadi ini kan cuma arah kiblat saja. Ini kiblat saja, betul? Gimana? Selalu. Gimana? Pemahaman saya kan gini. Kalau ada orang Islam sujud depannya itu Ka'bah, itu kan karena itu sekedar patokan, dan kalau dalam keadaan yang tidak Ya ini sekedar memungkinkan, patokan dia juga. boleh gitu loh, Dis. Ini sekedar patokan ini. Ini patokannya kalau mereka mau sujud harus Iya, patokannya ke kalau arah yang saya sini. tahu, kalau patung ini dia menghadap menyembah Itu namanya kamu standar ganda. Itu namanya kamu menggunakan standar kamu mau menang sendiri. Gimana? Coba sekarang perbuatannya tetap sama, betul? Betul nggak? Perbuatannya tetap perbuatannya. Nih saya kasih gambar yang lebih ini sebentar ya. Nih. Oke, mana tadi? Nah ini, oke, kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, gambar yang kanan yang berbaju hitam tidak boleh kamu simpulkan sebagai menyembah patung, betul? Jangan kamu katakan itu menyembah patung, itu hanya arah sujud saja, betul? Betul? Setuju? Nah, beda konteksnya. Kalau yang pakai baju hitam Ini itu kan dia kan mulai. kan banyak patung. Mulai. Kalau yang baju hitam ini banyak patung. Enggak. Mulai. Sabar sekali. Yang baju Gimana? hitam ini dia banyak patung. Umpama di gereja ini santo apa? Patungnya di situ. Di gereja santa apa? Patungnya di situ. Iya, tapi kan Cuma biar yang- mengarah, biar fokus. Kan Kata biar mengarah fokus, biar sebagai arah kiblatnya. Gimana kamu? Itu Cuma arah yang kiblatnya hitam biar ini, fokus. Biar yang pengarahannya Ka'bah ini, satu itu arah satu. begitu. Itu satu. Sebentar. Itu satu. Dengar, Yang kalau Ka'bah itu nanti satu, nggak, yang Ka'bah. sebentar, Yang Ka'bah kalau itu. misalnya nggak ada patung di depan, nanti kalau misalnya jemaatnya ngadep ke belakang gimana? Kan kacau. Kalau ada yang ngadep ke sana, nah, makanya harus dibikin patungnya ke situ biar searah semua menghadap ke patung, betul? Setuju? Aduh, kalau umpama di satu gereja, umpama santo apa gitu, itu segereja, semua gereja Katolik ngadap ke situ, nah itu baru. Ya itu namanya ini kan- arah. Itu saya lagi bela-belain RK ya, tenang. Itu namanya arah sujud, arah penyembahan. Kamu jangan mengatakan itu nyembah patung. Oke? Setuju? Setuju? Sama seperti Ya, kamu setuju. ini loh. Kamu juga kan mengarahkan pandanganmu ke sini, betul? Betul nggak? Ya betul. Nah, Betul. kamu ini juga mengarahkan pandangannya ke sini, betul? Tapi kan ini banyak patung. Kalau Ka'bah cuma satu. Iya, Ngerti nggak maksudnya? tapi kan kita nggak bilang masalah banyak. Kita berbicara mengenai arah, betul? Ya, kalau arah Nah, benar. berarti tidak boleh kita katakan menyembah patung, betul? Ya. Oke, berarti ini tidak menyembah patung ya? Berat. Ya udahlah. Kalianlah pokoknya yang harus diskusi di situ. Intinya yang mau saya bilang begini, Bang. Saya mau bilang begini.
Sebenarnya Bang ya, sebenarnya kiblat kita yang sejati itu sebenarnya adalah langsung kepada Tuhan sendiri. Dialah kiblat kita yang sebenarnya, begitu. Jadi kita harus mengarahkan mata kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita kepada Dia. Seperti itu. Bukan kepada benda-benda. Ya, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika ada perempuan Samaria ngadu, kata ke orang-orangmu, orang Samaria dan orang Yahudi, mereka berdebat. Kata orang-orang Yahudi, Yerusalemlah tempat menyembah. Tetapi kami, orang-orang Samaria, Gunung Gerizim lah tempat menyembah. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Akan tiba waktunya nanti orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Seperti itu. Ya. Jadi, Anda harus merenungkan dan memikirkan hal tersebut. Kalau sekarang, karena Anda memang tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah membaca Al-Quran, ini menjadi cambuk bagi Anda untuk mempelajarinya nanti. Oke? Seperti itu ya. Aduh, satu aja. Apa? Silakan. Cara Anda menyembah gimana? Apa? Cara Anda menyembah gimana? Kami nggak nyembah gini. Anda maksud kami, saya nggak nyembah begini-begini, nggak. Yang Ya, dimaksud, yang dimaksud sebenarnya oleh Tuhan itu adalah perbaktian atau penghambaan diri. Penghambaan diri itu caranya begini. Caranya begini. Tubuhmu adalah bait Tuhan, maka tubuhmu itu jangan kau kotori. Contohnya dengan apa? Dengan yang dilakukan RK dengan mata pisau begini. Nah itu. Ketika kita menghisap nikotin itu namanya kita mengotori bait Tuhan. Padahal tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Nah, dengan cara kita melakukan itu, itulah caranya. Cara berbakti kepada Tuhan tuh begitu. Bukan dengan tunggang-tungging. No. Ya, bukan dengan begini, bentur-benturin kepala ke ubin begini. Enggak, no, bukan begitu. Cara menghambakan diri kepada Tuhan, itu caranya adalah dengan melakukan perintahnya. Jangan mencuri, siap Tuhan, aku tidak akan mencuri. Gitu. Jangan bersaksi dusta, siap Tuhan, saya tidak bersaksi dusta. Itu kata Tuhan Yesus, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintah-perintahku. Itu caranya. Bukan bentur-benturin kepala ke lantai. Oke? Setuju? Ya. Iya. Oke. Itu betul. Baik, saya turunkan ya. Seperti itu. Baik, kita kasih naik. Makanya kan kemarin kan dia nanya sama saya, Dis, kamu nggak nyembah? Emangnya saya kamu, kalau kamu ya nyembah patung Maria. Kalau saya memang tidak menyembah, saya pribadi ya, yang saya lakukan itu adalah berbakti. Karena kalau ada orang menyembah, boleh-boleh saja. Dia mau menyembah kepalanya sampai boleh, kenapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah melakukan kehendak-kehendaknya. Ya, perintah-perintahnya itu kita laksanakan. Percuma kepala Anda benturin ke lantai kepada Yesus, setelah Anda angkat kepala Anda langsung membakar rokok. Itu namanya blow on. Baik, kita kasih naik yang berikutnya.